Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Wulandari dan saya bersama teman saya bernama Ray Alhalatasa Saktiju. Kami berdua berasal dari kampus STIEA Salatiga dan dari jurusan S1 Akuntansi. Kami berdua akan membawakan materi pendidikan agama Islam yang berjudul Islam sebagai agama fitrah sebagai dasar pokok pengembangan potensi insaniah. Ruang lingkup agama Islam. Agama Islam adalah risalah atau pesan-pesan yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan tata cara kehidupan manusia, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Karena itu, agama Islam memiliki 3 komponen pokok yang tidak dapat dipisahkan. 3 komponen tersebut adalah yang pertama, akidah atau iman, yaitu keyakinan adanya Allah dan para rasul yang diutus dan dipilihnya untuk menyampaikan risalahnya kepada umat melalui malaikat. Yang kedua, syariah, yaitu aturan Allah tentang pelaksanaan dan penyerahan diri secara total melalui proses ibadah secara langsung kepada Allah maupun secara tidak langsung dalam hubungannya dengan sesama makhluk lainnya. Syariah meliputi 2 hal pokok, yaitu ibadah dalam pengertian khusus, ibadah madlah, dan ibadah dalam arti umum, ibadah ghairu madlah. Materi selanjutnya yaitu sumber pokok ajaran Islam. Sumber utama hukum Islam itu ada 2, yaitu Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Namun pada perkembangannya ada proses ijtihad terhadap Al-Quran dan Sunnah, yaitu ijma, kesepakatan atau konsensus, qiyas, analogi hukum, istihsan, menganggap sesuatu itu baik, dan istishad, yaitu proses analogi hukum dengan mengambil hukum yang sebelumnya ada, dan urf, adab atau kebiasaan. 1. Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawir, dan membacanya adalah ibadah. Fungsi Al-Quran yaitu Al-Huda. Al-Huda adalah ada 3 Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. 2. Al-Furqan. Al-Furqan yaitu adanya pemisah, dapat memisahkan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Di dalam Al-Quran dijelaskan beberapa hal yang mengenai yang boleh dilakukan atau yang baik, dan yang tidak boleh dilakukan atau yang buruk. Yang ketiga, asyifa. Asyifa artinya obat. Membaca Al-Quran dan mengamalkan doa terhindar dari berbagai hati atau mental. Meskipun Al-Quran hanya sebatas tulisan saja, namun membacanya dapat memberikan pencerahan bagi setiap orang yang beriman. Dan yang keempat yaitu Al-Mau'izah atau nasihat. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pengajaran nasihat-nasihat beringat tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa yang berjalan di jalan Allah. Nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang atau masa setelahnya. Yang kedua adalah hadis dan sunnah. As-Sunnah adalah sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Apabila As-Sunnah tidak berfungsi sebagai hukum Islam, maka kaum muslimin akan mengalami kesulitan-kesulitan seperti menghadapi masalah kehidupan yang bersifat teknis, karena adanya peraturan yang diterapkan oleh As-Sunnah yang tidak ada dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah ijtihad, proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara sungguh-sungguh. Dengan pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa ijtihad adalah penetapan salah satu sumber hukum Islam. Lapangan ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis, dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Materi selanjutnya yaitu konsep fitrah dalam Islam. Istilah fitrah merupakan kesucian jiwa dan rohani yang memiliki arti bahwa manusia sejak lahir dalam keadaan suci tidak memiliki dosa. Fitrah merupakan potensi agar manusia memiliki alat untuk mengabdi ma'rifatullah. Ayat Al-Quran tentang fitrah manusia surat Al-Rum ayat 30 mengenai manusia terhadap agama Allah Islam adalah sebagaimana berikut. La tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aksaron nasi la ta'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus,
tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Perkenalkan, nama saya Ray Alhalataza Saktijo, nomor NIM 2022105020. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Diana Wulandari, nomor NIM 2022105013. Pembagian fitrah dibagi menjadi 4. Yang pertama, fitrah al-munazalah. Fitrah ini berupa petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah yang digunakan sebagai kendali dan pembimbing bagi fitrah lainnya. Kedua, fitrah al-ghorizah. Fitrah ini terdapat di dalam diri manusia yang memberi daya akal yang berguna untuk mengembangkan potensi dasar manusia. Ketiga, fitrah intelektual atau akhliyah. Potensi ini terdiri dari panca indera dan akal pikiran, pendengaran, penglihatan, dan hati. Dengan potensi ini, manusia dapat membuktikan dengan daya nalar dan ilmiah tentang kekuasaan Allah. Dan yang keempat, fitrah suci. Pada hakikatnya manusia itu suci dari fitrahnya, tetapi sebenarnya hati mereka telah tertutup oleh dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Dasar pokok ajaran Islam. Yang pertama adalah akidah. Akidah berasal dari kata akhada yahidu akhidan, yang berarti simpul ikatan dan perjanjian yang kokoh dan kuat. Setelah terbentuk akidatan atau akidah, berarti kepercayaan atau keyakinan. Kaitan antara ahdan dan akhadatan adalah bahwa keyakinan itu tersimpul dan tertambat dengan kokoh dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Kedua, syariah. Syariah menurut asal katanya berarti jalan menuju air mata. Syariat Islam berarti jalan yang harus ditempuh seorang muslim. Sedangkan menurut istilah, syariah berarti aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur manusia dengan alam semesta, atau dengan pengertian lain, yaitu suatu tata cara pengaturan tentang perilaku hidup manusia untuk mencapai keridhaan Allah SWT. Ketiga, akhlak. Akhlak adalah kondisi mental, hati, batin seseorang yang mempengaruhi perbuatan dan perilaku lahiriah. Dinamika potensial insania. Menurut itu, setelah diberikan kelengkapan berupa komponen-komponen yang terdapat dalam fitrah atau potensi dasar manusia, yakni yang pertama adalah bakat. Merupakan komponen manusia yang potensial yang mengacu pada perkembangan akademis atau ilmiah dan keahlian atau profesional dalam berbagai bidang kehidupan. Bakat ini berpangkal pada kemampuan kognisi atau daya cipta, konasi atau kehendak, dan emosi atau rasa, yang disebut dalam psikologi filosofi dengan trikotomi atau 3 kekuatan manusia. Kedua, insting. Merupakan suatu kemampuan berbuat atau bertingkah laku tanpa melalui proses belajar. Ketiga, nafsu atau dorongan. Kata nafsu berasal dari bahasa Arab, yaitu an-nafsu, yang memiliki banyak definisi, yaitu dengan makna jiwa, ruh, mata yang jahat, darah, jasad, diri orang, hasrat, dan kehendak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafsu diartikan dengan 4 definisi, yaitu yang pertama, nafsu sebagai keinginan atau kecenderungan hati yang kuat. Kedua, nafsu sebagai dorongan hati yang kuat untuk berbuat kurang baik. Ketiga, nafsu dengan definisi selera, gairah atau keinginan makan. Dan yang terakhir sebagai panas hati, marah, dan meradang. Keempat, karakter atau watak. Merupakan kemampuan psikologis yang terbentuk oleh kekuatan diri dalam diri manusia dan berkaitan dengan tingkah laku, moral, sosial, serta personalitas atau kepribadian seseorang. Selanjutnya, NLGG dan David C. Berliner mendefinisikan personality sebagai keseluruhan dari perangai seorang, meliputi kecakapan, tabiat, sikap, kepercayaan, perasaan, dan pengamalan watak moral.
Dan yang kelima, hereditas atau keturunan, merupakan kemampuan yang mengandung ciri-ciri psikologis dan fisiologis yang diwariskan oleh orang tuanya. Selain itu, terdapat aspek potensial individu lainnya yang dimiliki manusia yang dapat berkembang, yaitu kemampuan berpikir, di mana rasio atau kecerdasan menjadi pusat perkembangannya. Potensi insaniah pada hakikatnya melekat pada sifat karakteristik orang yang telah tertata dan terkendali oleh DNA yang dimiliki oleh individu itu sendiri. Pengembangan potensi insaniah tidak dapat diperlihatkan atau bahkan mengabaikan potensi atau karakteristik potensi individu yang ada akan merupakan pengingkaran terhadap sifat-sifat alami individu yang bersangkutan dan dengan demikian bias. Pentingnya agama Islam dalam pengembangan potensi insaniah. Menurut Seng 1990, visi personal datang dalam diri seseorang. Beberapa orang mungkin memiliki tujuan hidup tetapi tidak ada visi dalam tujuan hidup tersebut. Mereka terlalu fokus pada keinginan agar semua masalah di dalam dunia ini segera terselesaikan. Misalnya, kita ingin lingkungan yang bersih, kita ingin tingkat kriminalitas menurun, atau kita ingin sistem pendidikan membaik. Tetapi mereka tidak fokus ke cara untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka hanya fokus kepada menghilangkan masalah, bukan penyelesaian masalah. Agar dapat memaksimalkan visi diri dalam pengembangan potensi, kita perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, awali langkah kita dengan potensi refleksi diri agar kita dapat merenungi makna dan tujuan hidup kita sebagai manusia. Kedua, kenali kekuatan dan kelemahan diri kita agar kita mudah menyusun strategi untuk mencapai tujuan sesuai dengan karakter diri kita. Ketiga, bangun prinsip diri agar kita tidak mudah goyah dengan bermacam-macam faktor internal dan eksternal yang mungkin menghambat langkah kita. Keempat, fokus pada pengembangan diri yang sudah kita susun untuk masa depan. Dan yang kelima, menyelesaikan semua masalah dengan kepala dingin dan rasional baik sehingga kita dapat mengambil keputusan dengan tenang. Langkah dasar tersebut merupakan ikhtiar awal yang menjadi fondasi untuk mendampingi visi dasar hidup kita. Selain hati merasa mantap untuk melangkah, kita dapat menyusun beberapa strategi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.